Hari kedua daily vlogging. Man, udah lama banget nggak kayak gini. Bangun pagi tuh kayak belum siap banget sebenarnya ketemu sama kamera, ngomong sama kamera kayak gini. Belum lagi ngeditnya pas malam. Gue udah lama banget nggak ngedit video sampai jam 1 pagi lagi kayak semalam. Dan muka gue dan gue rasa juga muka kebanyakan orang tuh kalau masih pagi banget baru bangun tidur gitu belum presentable gitu. Masih bengkak, mata gue masih nggak karuan. Ini mungkin kenapa dulu Om Casey kalau nge-vlog pakai kacamata hitam ya, biar nggak kelihatan jeleknya gitu kalau pagi-pagi. Ayo sayang, turun. Gimana rasanya? Oke. Nah, biasanya pagi hari itu habis kita nganterin Rilo ke sekolahnya, kita cari sarapan. Hari ini Beo Bakery, pizza and bagel. Dapat rekomend dari teman-teman, katanya ini enak. Dan kita pesen pizzanya, ini yang quattro formaggi alias 4 keju. Gimana rasanya? Crispy gitu. Boleh cek. Pretty good! Gue punya sebuah pengakuan, jadi selama 3 tahun lebih ini gue punya coffee shop, gue sampai sekarang nggak bisa bikin latte art. Maka dari itu, sekarang gue bersama head bar gue namanya Haikal, gue mau latihan ya. Boleh. Mulai dari hari ini sampai gue jadi. Sampai jadi? Iya. Boleh. Kira-kira berapa lama tuh? Tergantung dari cetakannya, intensitas. bro. Ya. Intensitas karena balik lagi kan kalau latte art tuh dari otot tangan. Kalau misalkan jam terbangnya udah sering, nanti ototnya udah lemes sendiri. Dia nanti terbiasa. Jadi Haikal bakal kasih tutorialnya. Langkah pertama apa nih, Kal? Langkah pertama yang jelas bikin espressonya dulu. Oke, udah jadi tuh ya. Jadi yang kayak gini, yang bisa dijadiin buat latte art. Latte, kalau susunya harus pakai ini. Harus pakai jak. Pakai jak. Kalau pakai teko mak lu yang plastik, bolong. Bolong. Pakai kira-kira 150-an. Harus dibuang dulu tuh ya? Ya. Kalau nggak dibuang gimana? Nanti berair. Nah, terus ada angle-nya nggak nih? Nah, biasanya dia tuh nggak boleh terlalu dalam, nggak boleh terlalu di atas juga. Jadi adanya di tengah-tengah. Oke. Nah, gimana cara tahunya? Biasanya tuh dimasukin dulu. Nah, dibuka deh. Langsung aja biar dia muter. Nah, sambil diturunin pelan-pelan. Nah, tuh ada bunyi tuh. Cacit. Nah, itu namanya frotting. Begitu udah panas, matiin. Oke, susu udah jadi? Susu udah jadi. Tinggal dipuring. Tinggal dipuring ya? Ya, dipuring. Biasanya tuh diaduk dari jauh. Oke, begitu udah mulai deket, tinggal dituang. Wih, jadi. Enggak sih. Jadi hancur. Jadi hancur. Oke, jadi ini hasil karyanya Haikal. Waduh. Kenapa begitu, Kal? Karena sambil ngobrol. Oh gitu ya, harus fokus ya. Jadi nge-frat dulu nih susunya ya. Nge-frat dulu dong. Buka dulu dikit, buang. Buka dulu dikit, buang. Anjir, panas. Panas dong. Tegak aja. Iya. Terus? Udah buka aja udah tuh. Lah nggak mau kebuka deh. Yang nanggung. Udah. Sambil turunin pelan-pelan. Kedalaman itu. Jadi nggak jadi nih ya kayaknya. Terus kalau orang-orang diketok-ketok tuh ngapain tuh? Nah, itu buat ngilangin busa. Busa, diketok-ketok tuh buat ngilangin bubble. Nggak hilang-hilang nih. Nah, pokoknya jangan nanggung, dak. Muncrat, Jo. Iya, emang kan sambil ditutupin biasa. Oh gitu. Iya. Kena tangan dong. Iya. Tumben. Sekarang kita langsung aja pour kok kata Haikal. Ada angle-nya nggak? Biasanya di tengah. Di tengah. Ya. Terus diputar-putar. Dari jauh ya sambil diaduk. Nah, nanti kalau udah begitu udah dekat baru diturunin. Dan jangan nanggung-nanggung gitu. Oke. Jadi cuy. Jadi hancur. Jadi ini dia teman-teman. Ini punya Haikal. Katanya dia bisa bikin lebih bagus tapi ngobrol. Ini punya gua. Rasanya sih sama, cuman presentasinya berbeda. Oke. Kisah pertama dari vlog kali ini gua akan coba bisa latte art sampai jadi. Hari keberapakah akan bisa? Tulis di kolom komentar di bawah. Apaan sih?
Oke, kita udah di kantor lagi sekarang. Walaupun capek-capek bikin cafe latte, kopi kedua pasti cafe latte dah tuh. Sekarang di kantor, Bubu lagi ngitung duit sama sibuk main saham karena ini The Semut web seriesnya Bubu kemarin yang nggak nonton vlog kemarin. Bubu lagi ikut jadi talent The Series syuting. Itu adalah acaranya Mirai Asset tentang persahaman. Jadi dikasih modal terus selama 5 minggu cuan-cuanan portofolio. Kebetulan sehari ini lagi kebakaran semua, portonya merah semua. Maaf aku colok. Emang kamu belanja saham apa aja hari ini? Aku hari ini belanja Antam sih. Antam, cuman saham-saham aku yang kemarin itu tuh semuanya minus. Tuh lihat tuh. Aduh. Ini sih sebenarnya kalau nggak kompetisi aku tungguin, aku stretch down. Cuman kan karena modalnya terbatas, terus udah gitu ini kan harus dalam 5 minggu cuan-cuanan kan. Ternyata aku salah strategi. Kalau Jamu hari ini masih menyelesaikan foto sama Tori Chizu itu ya. Tori Richizu. Japanese chow. Dalam waktu 3 hari ya sebenarnya 5 hari tapi 2 hari weekend kan. Itu sudah menyelesaikan pas photoshoot 900 foto disortir menjadi 90 foto dan hari ini 40 sudah jadi siap. Mantap. Dan gue sekarang lagi konseping buat salah satu klien kita lagi yaitu Nasgor Gila Kerang yang juga gue jualan di bawah. Ini adalah simbiosis mutualisme yang sangat oke sekali nih gue dengan nasi goreng gila kerang ini. Wow, bener-bener ya. Bener-bener tiap hari nih ya. Ini aku minta yang pedes banget, enak banget. Satu lagi juga di daily vlog ini gue mau membuktikan sama para ngabers dan warganet bahwa gue itu bukan promosi bohong-bohongan. Yang gak enak dibilang enak, ini beneran enak. Jadi setiap hari gue bakal makan ini, barang ini sama Bubu. Sama satu lagi menu kita di What's Good yang baru, chicken steak. Gue nih pesen chicken steak, kenapa? Jadi gue dapet chicken steaknya dan gue bisa nyomot nasi gorengnya Bubu. Nah, ini dia chicken steak, menu baru di What's Good Coffee. Jadi kalau lagi nggak kepengen nasi goreng, pengen yang proteinan bisa pesen ini. Harganya 35.000, ada paket combo 40.000, dapat ice shaken tea. Nilai 20.000. Jadi kita Bagas. Ini bukan kenapa kita jualan dulu ya Bubu ya. Ini cuma info guys, product knowledge. Buat yang udah lama nggak main ke What's Good, sekarang menunya udah mantul. Ini yang bikin chefnya Ismaya, bukan chef ya, kitchen. Baiklah, kita masuk ke sesi dibahas di vlog gua. Kali ini gua mau ngomongin topik soal COVID varian terbaru Omicron ya, yang cukup mengerikan. Jadi kemarin gue udah lempar pertanyaan di Instagram gue dan gue bertanya dulu nih, apakah followers gue di Instagram itu udah tahu apa belum tentang keberadaan varian baru si COVID Omicron ini. Dan ternyata jawabannya 50-50, 50% udah ada yang tahu dan ternyata 50% itu juga belum tahu tentang keadaannya varian baru ini. Memang COVID ini luar biasa ya, dia udah kayak iPhone tuh, tiap tahun ada yang baru. Dari yang gue dapat kabar dari dokter-dokter senior gitu, sudah ada yang bikin video bahwa ya memang virus yang varian baru ini cukup mengerikan. Pokoknya penularannya itu sangat mengerikan. Bahkan si dokter ini merekomendasikan kalau misalnya memang kita harus keluar rumah, masker udah nggak bisa single, udah bener-bener harus double. Dan itu pun kalau misalnya kalian keluar rumah menggunakan sistem ini, masker ini, itu kalian tidak boleh melepaskan masker ini dengan durasi yang lebih lama dari 4 detik. Karena 4 detik, 5 detik itu virus udah langsung bisa masuk ke dalam nih, penularan kalau misalnya kalian terekspos. Jadi mengerikan sekali. Dan kemudian di Instagram gue juga lempar ke followers gue bagaimana perasaan kalian tentang varian yang baru ini. Dan kebanyakan responsnya bilang sih nggak gimana-gimana banget ya. Ada yang takut banget, ada yang takut tapi ya mau gimana lagi, ada yang biasa-biasa aja, dan ada juga yang percaya dengan penanganan pemerintah ya. Karena kan kita di dunia ini sudah diakui penanganan COVID kita ini luar biasa lah. Jadi dengan pengalaman yang sudah kita sudah tahu bagaimana menanganinya. Kalaupun misalnya nanti ada peningkatan kasus, misalnya mau PPKM lagi atau bagaimana, ya kita sebagai warga dan pemerintah untuk penanganannya itu sudah berpengalaman. Tujuan gue ngepost ini bukan untuk menakut-nakuti atau fear mongering. Justru gue karena penasaran aja, gue pengen tahu kesiapan kalian. Karena gue nggak pengen kita ini menghadapi si COVID ini takut lagi. Karena kita semuanya sudah berpengalaman lah ya. Gue pun sudah pernah kena COVID, keluarga gue udah pada pernah kena COVID semuanya. Kita sudah istilahnya tahu bagaimana rasanya dan tahu apa yang harus dilakukan kalau misalnya sampai kita terkena dengan si COVID ini. Kemudian gue tanya lagi juga di Instagram sama followers gue, apakah kalian sudah siap
menghadapi varian baru ini? Dan ya kebanyakan jawabannya siap nggak siap. Cuma ada juga yang sudah siap dengan segala macam vitamin dan obat-obatan yang dia nyetok. Gue juga nggak tahu dapat resepnya dari mana. Cuma ya mudah-mudahan benar dan mudah-mudahan ya kalian sehat-sehat aja yang sudah melakukan persiapan matang seperti itu. Dan kalau dari gue sendiri, ini opini pribadi gue aja yang gue pengen share dengan kalian ya. Dan dari pengalaman gue juga, kalau gue melihat dari dokter-dokter yang bilang bahwa sebegitu mengerikannya penyakit ini, kita jangan sampai keluar rumah dan nggak siap dan segala macam, kita mesti stok ini itu. Ini bukannya being pessimistic, but sorry to say, eventually pada akhirnya ya juga kita kemungkinan besar akan terkena gitu kalau misalnya memang ada outbreak lagi. Jadi kalau dari gua, selain persiapan-persiapan tadi dan penjagaan-penjagaan tadi seperti masker harus double, jangan lepas masker lebih dari 5 detik di luar rumah, cuci tangan yang sering, kalau bisa pegang handle pintu atau yang dan lain-lainnya jangan pakai tangan kanan ya. Ya memang namanya manusia kan insting ya, pasti megang muka dan segala macam pakai tangan kanan. Itu, nah ini aja gue udah megang lagi. Di luar itu, yang gua yakini betul, kita harus merubah gaya hidup kita supaya menjadi gaya hidup yang lebih sehat gitu loh. Kenapa begini? Karena eventually you're gonna get it. Kalau misalnya memang virusnya semengerikan itu, bukannya pesimis sekali lagi, tapi ya mau nggak mau kita bakal kena nantinya. Kemungkinan besar. Jadi yang gue lihat, kita harus merubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat, makan yang lebih sehat, tidur yang lebih cukup, dan juga berolahraga. Olahraga nih memang kayak ibadah, dia harus dipaksain gitu. Kenapa gue ngomong seperti ini? Karena gue main dengan banyak komunitas ya. Nah salah satunya yang gue tidak pernah lihat, sepengetahuan gue ya, nggak ada yang terkena COVID dan parah gitu. Itu komunitas-komunitas fitness, entah itu anak-anak bodybuilding, powerlifting, crossfit dan lain-lainnya. Itu kalaupun sampai terkena, itu nggak parah cuy, dan nggak lama. Nggak nyampe seminggu malah udah negatif lagi tuh beberapa orang yang gue kenal gitu. Jadi ada korelasinya kan di situ ya. Bukan gue nggak percaya dengan kebetulan ya. Memang kalau misalnya kita punya badan yang fit, kita punya badan yang sehat, kita akan lebih kuat menghadapi si virus ini. Itu sih dari yang gue amati ya. Gue rasa juga banyak dokter yang setuju sama omongan tadi itu. Dan lagi satunya lagi, selain olahraga, makan sehat, tidur cukup, bikin otot, itu vitamin D. Vitamin D itu sangat penting karena mempengaruhi yang segala-segalanya. Jadi jangan lupa nyetok vitamin D-nya, vitamin K2-nya itu harus diminum. Coba konsultasikan ke dokter kalian berapa IU vitamin D yang perlu kalian konsumsi perharinya untuk menjaga ketahanan tubuh kita dan imun dari virus-virus ini. Sekian aja yang pengen gue share dibahas kali ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit-penyakit ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga dan perekonomian kita, kerjaan kita juga aman-aman aja ya. Semoga pemerintah lebih siap kali ini dalam penanganannya. Perang ini sudah hampir selesai. Mudah-mudahan insya Allah. Cuman kitanya yang masih perlu tetap waspada. Kita mesti tetap awas. Jangan sampai kita udah mau menang terus kita kecolongan cuy, kita kalah lagi. Gue udah bingung mau ngomong apa. So I'll just see you guys in tomorrow's video. Peace.